Halo pemirsa, kembali berjumpa dalam program VOA Global Report bersama saya Randy Wijaksana yang saya bawakan dari New York City. Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve kini bersikap tak terburu-buru pemirsa mengubah suku bunga acuan karena khawatir kembali naiknya laju inflasi. Di luar data terkini yang tunjukkan inflasi masih bandel, menurut laporan dari University of Michigan, proyeksi inflasi naik dari 4,3% dari sebelumnya 3,3%. Tarif 25% atas produk impor dari Kanada dan Meksiko akhirnya ditunda selama 30 hari setelah pemerintah kedua negara meningkatkan pengamanan perbatasan masing-masing dengan Amerika Serikat. Tapi pemilik UMKM tetap cemas. When prices go up, obviously business owners are always hit hardest, right? Because we have to pay higher prices, and then unfortunately, it causes our prices to go up, which nobody likes to see. And so, of course, we're nervous. We employ most of the people in the United States. It's not conglomerates; it's small businesses. We are the backbone of America when it comes to the business industries. Setelah lama relatif terkendali, sepanjang 2024, laju inflasi kembali membuat cemas pemilik usaha, pembuat kebijakan, hingga bursa saham. Bahkan ketika data ketenagakerjaan terbaru menunjukkan pasar tenaga kerja relatif resilient dengan penambahan 143.000 lapangan kerja baru. So if you think about what's moving stocks today, first it was the jobs number right off the bat. We did see a response from the bond market with interest rates higher. And again, that sensitivity between the bond market and stocks have kind of lived up to its billing there. Secondly, we had a report from the University of Michigan. Their inflation expectations came in way higher. So they jumped about 100 basis points. It was the biggest jump in quite a long time. And so again, we want interest rates and inflation to kind of settle in here and go back down. But that was not the case more recently. Bank Sentral Amerika Serikat memiliki mandat ganda, yaitu stabilitas harga alias mengendalikan laju inflasi dan juga memastikan penciptaan lapangan kerja maksimal. Bila perhatian The Fed sebelumnya tertuju pada pasar lapangan kerja yang dikhawatirkan melemah, maka perhatiannya kini memasuki 2025 justru pada inflasi yang dikhawatirkan kembali meningkat. Bank Sentral akhirnya tak mengubah suku bunga pada pertemuan Januari, dan pengamat pun meragukan akankah The Fed bakal menurunkan suku bunga lagi sepanjang tahun ini. When we think about the Federal Reserve action, and they have been so closely following the reported inflation numbers and reported employment numbers, we may be entering a higher inflation type of environment. So it does suggest that they may want to look ahead and not just wait until the data is reported before they do anything. And if they're really worried about inflation, they, rather than wait for it to get reported, they may try to get out ahead of it, and at the very least, not lower rates. Pertemuan selanjutnya bagi Bank Sentral adalah pada pertengahan Maret. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Wacana dedolarisasi kembali menggaung di antara negara anggota BRICS, kelompok geopolitik negara emerging markets yang kini resmi termasuk Indonesia di dalamnya. Namun pengamat pesimistis, dolar benar bisa digantikan oleh mata uang lain ataupun mata uang bersama. Ketidakpercayaan dan perbedaan di antara negara anggota BRICS seperti India dan Tiongkok jadi batu sandungan besar untuk bisa sepakat akan mata uang gabungan, menurut pengamat. India is not supportive of this particular initiative. Any common currency is not going to help anyone. Only the dominant countries like China ultimately will dictate. So it is very difficult to develop a consensus to have a common currency. Namun India dan sejumlah negara anggota BRICS meningkatkan upaya bertransaksi menggunakan mata uang lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar. There are 17 countries that have been identified by the government of India with whom India wants to trade in either rupees or a bilateral currency. Diskusi terkait mata uang BRICS memperoleh momentum pada tahun 2022 setelah AS menjatuhkan sanksi ke Rusia mengikuti perang Ukraina dan meningkatnya ketegangan antara Barat dan Tiongkok.
Mengikuti wacana dedolarisasi, Presiden Donald Trump berencana mengimplementasikan tarif 100% ke barang yang masuk dari negara anggota BRICS. Namun analis khawatir strategi ini justru akan beresiko pada pengucilan Amerika Serikat dari pasar global. Akhir Oktober lalu, dalam KTT BRICS di Kazan, Rusia, Indonesia menyatakan ketertarikan untuk jadi anggota BRICS. Ini diperkuat dengan pernyataan resmi Presiden Prabowo Subianto dalam ajang Indonesia-Brazil Business Forum pertengahan November lalu. Memang ingin mengatakan pada negara-negara Barat, Amerika Serikat, negara-negara Eropa, bahwa kalian nggak bisa kontrol saya 100%. Saya ini bebas juga. Saya mau ke sana, mau ke sini. Kalau kalian butuh sesuatu, ya kita deal lah. Kita diskusikan, kalian mau kasih apa, saya mau ini. Sementara bagi anggota inti BRICS, keanggotaan negara baru akan bisa membantu postur geopolitik mereka. Kita harus memahaminya bahwa setiap negara di dalam BRICS ataupun yang mendaftar ke BRICS itu kepentingannya beda-beda. Ya seperti Cina, misalnya kecewa karena tidak, selalu dianggap musuh, padahal dia merasa dia nggak mengancam siapa-siapa. Sementara Rusia memang mungkin memanfaatkan ini untuk meningkatkan bargaining power mereka di hadapan negara-negara Barat, karena kalau enggak mereka nggak punya teman. Selain anggota inti Tiongkok, Rusia, India, Brasil, dan Afrika Selatan, kelompok BRICS memperluas jaringannya mencakup Iran, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan juga Mesir. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Usai jeda kita akan disapa Ariadna Budianto di Washington DC, pemirsa yang punya berita seputar imigrasi dan juga tarif. Ana, silakan. Ya, Randy dan pemirsa, masih seputar perkembangan kebijakan pemerintahan AS terkini. Nanti saya akan ajak Anda ke dua negara bagian perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko, yaitu California dan Texas, untuk melihat bagaimana isu keimigrasian dan bea tarif impor berpengaruh pada hidup banyak warga. Stay tune di VOA Global Report. Pemirsa, Anda menyaksikan VOA Global Report bersama saya, Ariadna Budianto di Washington DC. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Donald Trump membuat sejumlah pihak resah. Misalnya tindakan tegas terhadap imigran tanpa izin tinggal. Saya ajak Anda ke negara bagian California yang biasanya dikenal ramah terhadap imigran tanpa dokumen. Setelah November lalu, Los Angeles menyatakan diri sebagai kota suaka, pada akhir Januari Huntington Beach memilih jadi kota non-suaka dan mendukung kebijakan deportasi Presiden Trump. Alasannya untuk menjaga keamanan. Ikuti pro kontranya dalam liputan Rio Tuasikal dan tim VOA. Dikenal sebagai negara bagian suaka, California membatasi kerjasama polisi negara bagian dengan pihak imigrasi federal, melarang polisi bertindak sebagai agen imigrasi atau melakukan penangkapan hanya karena pelanggaran imigrasi sipil. Tapi di negara bagian ini, kota Huntington Beach telah menyatakan dirinya sebagai kota non-suaka untuk imigrasi ilegal demi pencegahan kejahatan. If an undocumented person commits some kind of crime, especially a heinous crime, I want them removed. I want us to have every level of law enforcement to keep our community as safe as possible. And if you take that link out, that level of law enforcement out, we might be releasing somebody who we don't want back into our community. Pemilik restoran Charlie Zabla mendukung Huntington Beach sebagai kota non-suaka. By crossing the borders and coming here illegally, you already committed a crime. You broke the law. And that's not acceptable. I came here the legal way. I did the right thing right. I waited in line. I paid my dues. It took me 12 years to become a citizen. Kedatangan tidak sah adalah pelanggaran perdata, bukan tindak pidana. Masuk secara ilegal adalah pelanggaran ringan, tapi masuk kembali secara ilegal setelah dideportasi adalah kejahatan yang dapat dihukum hingga 2 tahun penjara. Instruksi Presiden Donald Trump yang diberi judul Melindungi Rakyat Amerika dari Invasi Imigran akan menolak pendanaan federal bagi yurisdiksi suaka. Belum jelas dana federal apa yang akan dipotong dan yurisdiksi mana, dan apakah negara bagian California termasuk di dalamnya. Banyak kelompok pro-deportasi mengatakan deportasi imigran adalah demi keamanan,
Namun menurut Lembaga Penelitian dan Kebijakan Imigrasi Harbor Institute, tidak ada bukti kota-kota suaka kurang aman. Study after study has proven that sanctuary cities not only don't increase crime, they actually reduce crime. And so for Huntington Beach politicians to be invested in trying to promote this anti-sanctuary policy actually shows that they're not invested in promoting public safety. Mengingat pemerintah kota tidak berkuasa atas penegak hukum setempat, keputusan Huntington Beach hanyalah langkah simbolis. Declaration by the city is going to have limited impact because the cities don't have their own jails. Generally, the entity that controls the jails is the Orange County Sheriff's Department. That's a different decision maker. Ketika California memberlakukan Undang-Undang Suaka pada 2017, pemerintah Trump pertama berpendapat di pengadilan bahwa hal itu mengganggu otoritas imigrasi yang menegakkan hukum federal. Pengadilan banding memutuskan memenangkan negara bagian California, dan Mahkamah Agung AS menolak untuk meninjau kasus tersebut. Demikian laporan tim VOA. Sementara itu kebijakan tarif dagang berupa bea impor 25% yang dibebankan kepada Meksiko dan Kanada, dua negara mitra dagang terbesar AS dalam 2 tahun terakhir. Walau kini pelaksanaannya ditangguhkan, kebijakan ini membuat sejumlah produsen khawatir dan konsumen cemas akan harga barang pokok yang semakin mencekik. Oscar Garcia adalah salah satu dari 65 juta warga pensiunan yang mengandalkan hidupnya dari Social Security, tunjangan sosial oleh pemerintah AS. Selagi melihat-lihat harga di supermarket, ia khawatir kebijakan tarif yang direncanakan pemerintahan Presiden Trump akan segera berdampak pada hidupnya. La gente que gana unos salarios bajos, pues va a comer carne, si comía 2 veces carne por semana, pues va a tener que comer un día por semana, o a lo mejor ya después ya no va a poder comprarla. Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, selama 2 tahun terakhir, Meksiko adalah mitra utama perdagangan AS, disusul Kanada. Hubungan dagang yang aktif terlihat dari lalu lalangnya truk barang melintasi perbatasan setiap hari. Mario Garcia bekerja pada Majeff Produce di Texas, yang mengimpor barang dari Meksiko. Ia khawatir bisnisnya akan terganggu. La mayoría de las tiendas, de los supermercados consumen producto mexicano. Entonces, ¿qué va a pasar si suben el precio desde México hasta acá, hasta las manos del consumidor? Entonces, una reacción en cadena. Presiden Trump mengaitkan penggunaan tarif dengan upaya menghentikan arus narkoba dan migrasi ilegal ke AS. 1 Februari lalu, ia mengumumkan tarif 25% ke Meksiko dan Kanada. Namun 2 hari kemudian menunda sementara setelah pemimpin kedua negara tersebut setuju untuk meningkatkan pengamanan perbatasan. Menurut Federasi Nasional Kamar Dagang di Tamaulipas, Meksiko, penerapan tarif akan mempengaruhi pasokan. La industria maquiladora, que muchas son empresas transnacionales, muchas de ellas de Estados Unidos, que manufacturan o ensamblan en nuestro país, bueno, también van a tener una afectación al tener un costo adicional por estos aranceles. Perusahaan dan importir akan terkena dampaknya langsung. Tapi konsumen Amerika seperti Hilda juga khawatir uang mereka tidak akan cukup lagi. Ellos también van a aumentar los productos que nos vienen y quién va a pagar la diferencia a nosotros. Bagi banyak konsumen, penerapan tarif tak hanya membuat mereka harus lebih berhemat, tapi juga memaksa mereka untuk bekerja lebih agar bisa bertahan hidup. Dari McAllen, Texas, VOA. Menurut Departemen Pertanian AS pada 2023 sekitar 18 juta atau 13,5% rumah tangga di Amerika mengalami food insecurity atau ketidakpastian akan kesediaan makanan yang cukup. Naiknya harga dikhawatirkan membuat semakin banyak orang membutuhkan bantuan pangan. Nah pemirsa, sekarang kita istirahat lagi, tapi Randy di kota New York akan kembali menemani dengan sejumlah liputan yang menarik hanya di VOA Global Report.
Welcome back to New York City, pemirsa. Pasca pandemi, siapa yang masih keterusan pakai masker? Ada salah satu kawasan di New York yang sudah resmi melarang pemakaian masker di luar. Nah, belakangan juga muncul wacana masker dilarang di tempat saya di kota New York. Alasan utamanya adalah atasi kejahatan yang meningkat di kereta bawah tanah. Tentunya ini bukan perdebatan, kita simak. Jutaan orang bergantung pada sistem kereta bawah tanah New York setiap harinya. Namun kejahatan kerap menjadi momok bagi para penggunanya. Berdasarkan laporan The New York Times, penyerangan dan pembunuhan meningkat angkanya sejak tahun 2019 di subway. Pelaku seringkali gunakan masker untuk samarkan identitas mereka. It gives people anonymity, and this anonymity actually increases their bravado to commit these crimes. They feel that, you know what, if I have a mask, it's going to be harder for them to catch me. Bulan Agustus 2024, Nassau County, sebuah kawasan satelit dari kota New York, sahkan larangan orang-orang untuk kenakan masker di muka umum. Well, there are numerous instances of where criminals were using masks to hide their identity. We had situations where they would go into stores and shoplift and commit other types of crimes. We have exceptions for a health need or a religious requirement, but other than that, there's no good reason to wear a mask out in public. Pakar hukum menyetujui kebijakan ini. Just as anti-masking laws were a tool against the KKK, they can be a tool against modern terrorists and criminals, whether it's Antifa, whether it's some of the right-wing militias that cover their faces, or whether it's just everyday criminals and looters. Aturan ini belum berlaku di kota New York, di mana pemakaian masker cukup lumrah, khususnya atas alasan kesehatan. Wacana ini ditentang oleh para aktivis yang khawatir kebijakan ini bisa masuk ke ranah hak privasi warganya. Anytime, the government dictates what a person can and cannot do in a public space and criminalizes the act of wearing a piece of apparel, there is a constitutional problem with that and raises a number of concerns about inappropriate government overreach into people's lives. Warga New York pun punya opini yang terbelah soal ini. I don't think there needs to be a ban on masks. I think people should get to choose what they want to do. Unless you have a medical reason to wear a mask, you shouldn't be wearing it at all. There are people that are using them to commit crimes, to hide their identity, and it's actually causing havoc in the city. Wacana ini merefleksikan benturan antara pengaturan keamanan dengan kebebasan personal di sistem kereta bawah tanah tersibuk di dunia. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Kekhawatiran akan perang dan instabilitas membuat sebagian warga Amerika Serikat menempuh jalur ekstrim, yakni membeli bunker tahan bom yang juga dirancang untuk tahan dampak serangan nuklir. Tapi efektivitasnya dipertanyakan para ahli. Selengkapnya oleh tim VOA. Tak jauh dari kota Dallas, negara bagian Texas, pekerja sebuah pabrik disibukkan dengan pembuatan sebuah produk unik. This is the largest bomb shelter factory in the world. It's on a 10-acre piece of property in a 72,000 square foot building, and we are covered wall-to-wall on underground bomb shelters. Ron Hubbard adalah CEO dari Atlas Survival Shelters, produsen bunker atau ruangan bawah tanah tahan bom yang disebut bahkan tahan serangan nuklir. Most people surveyed believe that there will be a World War III one day and it will be very catastrophic and that these shelters will have great value at that time. Menurutnya penjualan bunker tahan nuklir melonjak menyusul pandemi COVID, perang Rusia dengan Ukraina, serta perang Israel-Hamas di Gaza. People are uneasy and they want a safe place to put their family. And they have this attitude that it's better to have it and not need it than to need it and not have it. Remember what to do, friends. Saat puncak Perang Dingin tahun 1950-an, banyak video menyarankan orang berlindung ke bawah meja begitu ada serangan nuklir. Penelitian sesudahnya menunjukkan strategi ini hanya efektif untuk jarak tertentu dari pusat ledakan. The blast is kind of 1 to 3 miles out, which is obviously a good size area, but it's small compared to the size of a city. And so there's all these people who have not been affected by the blast at all, who really need to be thinking about how to protect themselves from the
radioactive fallout. Menurut ahli nuklir dari Lawrence Livermore National Laboratory, tak perlu ruang bawah tanah khusus untuk berlindung bila pusat ledakan cukup jauh. Doesn't have to be fancy. Almost any non-residential building in the U.S. is going to work. Think about your supermarket. Think about all the shelves of stuff. That's protection. Laku kerasnya bunker anti serangan nuklir membuat cemas pejabat dan ahli bencana karena bukan hanya tak efektif tapi mengalihkan perhatian dari akar permasalahan, yaitu non-proliferasi senjata nuklir. Underground bunkers, if we ever get to a point where there's all-out nuclear war, aren't going to protect people. And instead, we ought to be investing our resources and our energy trying to talk about a freeze initially, and then finding ways to engage countries that possess nuclear weapons. Menurut perkiraan Blue Wave Consulting, penjualan bunker Amerika Serikat bakal meningkat sekitar 28% pada tahun 2030. Bunker kecil satu ruangan bisa diperoleh dengan harga puluhan ribu dolar atau ratusan juta rupiah. Dengan bunker berukuran lebih besar multi ruangan seperti layaknya sebuah apartemen di bawah tanah dengan harga jauh lebih mahal lagi. Bagi para pembelinya, bunker seperti ini memberikan rasa aman. Tapi bagi para kritikus, rasa aman ini hanyalah rasa aman semu saja. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan berita tadi menutup perjumpaan kita pada Global Report pekan ini. Saya Randy Wicaksana pamit undur diri. Sehat selalu, sampai jumpa.